Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Studi Kebijakan Pendidikan Islam dengan anggota kelompok Siti Khotimah, Tila Febrianawati, dan Triwahyuning Tias akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tahun 1975 dan Kebijakan Pemerintah dalam Pembinaan Madrasah dan Pondok Pesantren. Poin pembahasan 1. Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tahun 1975 dan poin kedua, Kebijakan Pemerintah dalam Pembinaan Madrasah dan Pondok Pesantren. A. Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tahun 1975. Yang menjadi pemicu kuat lahirnya SKB 3 Menteri tersebut adalah dikeluarkannya Surat Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan. Isi dari keputusan ini pada intinya mencakup 3 hal, yaitu 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan umum dan kejuruan. 2. Menteri Tenaga Kerja bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja bukan pegawai negeri. 3. Ketua Lembaga Administrasi Negara bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk pegawai negeri. Surat Keputusan Bersama atau SKB ini muncul di latar belakangi bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan pengajaran yang sama. Sehingga lulusan madrasah yang ingin melanjutkan diperkenankan melanjutkan ke sekolah-sekolah umum yang setingkat di atasnya. Dan bagi siswa madrasah yang ingin pindah sekolah dapat pindah sekolah umum setingkatnya. Dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB tersebut disebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum. Meliputi madrasah ibtidaiyah setingkat sekolah dasar, madrasah sanawiyah setingkat SMP, dan madrasah aliyah setingkat SMA. Secara umum dapat dijabarkan dalam SKB 3 Menteri terdiri dari 7 bab dan 8 pasal. Dari 7 bab menjelaskan tentang bab 1 ketentuan umum memuat 1 pasal dan 2 ayat, bab 2 tujuan peningkatan memuat 1 pasal dan 1 ayat, bab 3 bidang-bidang peningkatan pendidikan memuat 1 pasal 3 ayat, bab 4 pembinaan memuat 1 pasal 3 ayat, bab 5 bantuan pemerintah memuat 1 pasal 2 ayat, bab 6 pembiayaan memuat 1 pasal dan 1 ayat, dan bab 7 ketentuan penutup memuat 2 pasal dan 2 ayat. Poin B. Kebijakan pemerintah dalam pembinaan madrasah dan pondok pesantren. Kebijakan pemerintah dalam pembinaan madrasah. Pada mulanya, perkembangan madrasah merupakan perkembangan pendidikan yang mandiri, tanpa bimbingan dan bantuan pemerintahan kolonial Belanda. Bahkan, kebijakan pemerintahan Hindia Belanda terhadap pendidikan Islam termasuk terhadap madrasah bersifat menekan, karena kekhawatiran akan timbulnya militansi kaum muslimin terpelajar. Salah satu kebijakan Hindia Belanda dalam mengawasi pendidikan Islam adalah penerbitan ordonasi guru. Kebijakan ini mewajibkan guru-guru agama untuk memiliki surat izin dari pemerintah. Setelah Indonesia merdeka, perkembangan madrasah lebih baik. Pemerintahan Republik Indonesia memberikan perhatian kepada madrasah sebagai modal sumber pendidikan nasional yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka pengaturan kegiatan pendidikan di madrasah, maka pemerintah dalam hal ini Departemen Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama
Nomor 1 tahun 1946, tanggal 19 Desember 1946 yang menetapkan bahwa madrasah adalah tiap-tiap tempat yang mengajarkan ilmu pengetahuan agama sebagai pokok pengajarannya, dan beberapa mata pelajaran umum yang juga wajib diajarkan oleh madrasah. Selanjutnya, kebijakan pemerintah dalam pembinaan pondok pesantren. Pembinaan di pondok dapat dimaknai sebagai upaya untuk menumbuh kembangkan potensi yang ada dalam diri setiap santri agar dapat berkembang secara optimal. Secara substansial, pembinaan di pondok dimaksudkan sebagai upaya pembentukan pribadi santri. Pembentukan kepribadian tersebut dilakukan dengan menggali potensi setiap santri untuk dikembangkan agar berdaya guna dan dapat diaplikasikan dalam kehidupannya di masyarakat nanti. Sistem pembinaan dalam hal ini hampir sama dengan konsep pola pengasuhan, karena dalam dunia pesantren para santri lebih condong pada proses pengasuhan. Hal ini disebabkan karena pengasuhan lebih mendalam dan informal sifatnya daripada pembinaan yang cenderung sistematis dan formal. Sistem pembinaan adalah bentuk perlakuan atau tindakan pengasuh untuk memelihara, melindungi, mendampingi, mengajar, dan membimbing anak selama masa perkembangan. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.